Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum yang disiarkan melalui YouTube SMP Islam Terpadu Mutiara Duri. Tema kita pada kesempatan ini berkaitan dengan sholat berjamaah. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dalam pelaksanaannya, sholat lebih utama dilaksanakan dengan berjamaah. Lantas, apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Secara umum, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Secara khusus, menurut Ahmad Sarwat dalam bukunya yang berjudul Hukum Sholat Berjamaah mengatakan bahwa sholat berjamaah bukan hanya sekedar dilakukan oleh lebih dari dua orang, tetapi ada beberapa kriteria yang bersumber dari contoh aplikatif pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran sholat berjamaah dapat kita lihat dalam Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Pendengar yang budiman, selanjutnya kita akan menyampaikan tata cara melaksanakan sholat berjamaah. Tata cara yang pertama adalah sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah, atau cukup dengan iqamah saja jika waktu tidak memungkinkan. Imam membacakan bacaan sholat baik secara nyaring atau jahar maupun secara lirih atau sir. Bacaan sholat yang dinyaringkan antara lain adalah takbiratul ihram, takbir intiqal, tasmih, dan salam. Surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran yang lain dibacakan oleh imam pada rakaat pertama dan kedua pada sholat wajib seperti sholat maghrib, isya, dan subuh, dan juga pada beberapa sholat sunnah, antara lain sholat tarawih dan witir yang setiap malam kita lakukan pada saat ini. Kemudian sholat Idul Fitri dan Idul Adha ataupun sholat istisqa. Yang ketiga, gerakan imam harus diikuti oleh makmum dan tidak boleh didahului. Kemudian yang keempat, setelah selesai sholat berjamaah, imam dan makmum dianjurkan untuk zikir dan berdoa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Pendengar yang budiman, sampailah kita pada bagian akhir dari tema hari ini, yaitu keutamaan
sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah yang pertama adalah dilipat gandakan pahalanya, seperti yang tergambar dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan pada awal ceramah tadi, yaitu sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian 27 derajat. Kemudian yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Seorang muslim ataupun muslimat yang melakukan sholat berjamaah, Allah ampuni dosa-dosanya seperti yang tergambar dalam hadis berikut yang artinya, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sholat. Hikmah sholat berjamaah baik bagi muslim laki-laki maupun wanita, yaitu dapat meningkatkan kualitas sholatnya, karena dengan mengikuti sholat berjamaah seseorang akan terlatih melaksanakan sholat di awal waktu dan dengan kehusyukan. Oleh karena itu, dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas sholatnya. Kualitas sholat dapat dilalui dengan 2 tahap, yaitu sah dan diterimanya sholat, seperti yang tergambar dalam hadis berikut yang artinya, barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, padahal padanya terdapat 1 dirham uang haram, Allah tidak akan menerima sholatnya selama ia mengenakan baju tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Umar. Pendengar yang budiman, demikian kultum kita pada hari ini. Mari memperbanyak kebaikan, terutama di bulan yang suci ini, karena setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kebaikan yang sama sampai 700 kali lipat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.